Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi pembahasan kita kali ini berkaitan dengan komponen komputer, memori. Memori dalam istilah komputer adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang akan digunakan dalam proses pengolahan data dalam sistem komputer. Memori memiliki jenis dan karakter yang beragam. Untuk itu, memori dapat dibedakan berdasarkan letaknya, berdasarkan kapasitas dan kecepatannya, serta berdasarkan eksistensi datanya. Jenis memori jika dibagi berdasarkan letaknya, maka memori ada dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Jika dibedakan berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, maka memori terbagi menjadi ada memori register, ada cache memory, ada memori modul, ada hard disk. Dan pembagian memori jika dibagi berdasarkan eksistensi datanya, maka memori terdiri dari memori volatil dan memori non-volatil. Nah, kita akan lihat pembagian memori berdasarkan eksistensi datanya. Yang pertama, memori volatil. Memori volatil disebut juga memori sementara, yaitu jenis memori yang membutuhkan daya untuk tetap bisa mempertahankan informasi yang tersimpan di dalamnya. Jadi jika daya atau listrik terganggu atau hilang, maka informasi yang tersimpan juga akan hilang. Contoh memori jenis ini adalah RAM atau Random Access Memory. Nah, memori jenis ini umumnya lebih cepat untuk diakses dibanding memori non-volatil. Namun, kapasitas penyimpanan memori volatil ini lebih kecil dibanding memori non-volatil. Memori volatil ini digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sensitif. Arti kata sensitif di sini yaitu datanya itu hanya akan diakses atau digunakan pada saat dibutuhkan saja. Itu maksud dari kata sensitif. Sekarang kita lihat memori non-volatil. Apa itu memori non-volatil? Yaitu memori yang sering disebut dengan memori permanen. Artinya memori jenis ini menyimpan data yang bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak membutuhkan sumber daya atau listrik dalam mempertahankan isi datanya. Memori jenis ini umumnya bersifat eksternal. Artinya memori ini biasa bersifat memori tambahan di luar memori utama, ya. Nah, memori ini lebih lambat diakses dibandingkan dengan memori volatil. Dan data yang tersimpan di dalamnya bersifat jangka panjang dan kapasitas penyimpanannya cenderung lebih besar. Nah, sekarang kita lihat pembagian memori berdasarkan tata letaknya, yaitu memori internal. Memori internal adalah memori yang informasinya dapat langsung diakses oleh prosesor dan letaknya biasa terintegrasi langsung ke motherboard. Contoh memori internal ini diantaranya adalah cache memory, RAM, dan ROM. Nah, adapun memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Dan memori ini biasa digunakan untuk menyimpan data-data atau program-program yang tidak sedang diolah oleh prosesor. Memori ini cenderung bersifat permanen dalam penyimpanan datanya. Contoh memori eksternal ini adalah diantaranya floppy disk atau disket, hard disk, flash disk, dan compact disk atau DVD, ya. Sekarang kita lihat memori register.
ya. Jadi memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, ya, diantaranya adalah memori register. Nah, jadi memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya itu biasanya diurut secara hierarki bertingkat, ya, dari yang paling cepat namun juga kapasitasnya paling kecil, ya. Memori register adalah memori yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, yang posisinya berada di dalam prosesor, dan memori ini memiliki kapasitas penyimpanan yang paling kecil. Dia hanya menyimpan data dan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Sifat penyimpanan datanya hanya sementara, dan ukuran data yang disimpan dalam memori register ini sangat kecil dalam satuan bit. Contohnya register 8 bit, register 16 bit, register 32 bit, dan register 64 bit. Dan memori register ini dapat dibagi-bagi menjadi beberapa kelas, ya, yaitu ada kelas register data, register alamat, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, dan mesin specific register. Nah, kita lihat satu persatu apa fungsi dari kelas-kelas register tersebut. Yang pertama, register data. Register jenis ini digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bentuk bilangan bulat atau yang kita kenal dengan istilah integer. Sedangkan register alamat itu digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori itu sendiri. Register berikutnya yaitu register general purpose. Register jenis ini digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Berikutnya register floating point, yaitu jenis register yang digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan yang berkoma atau sering disebut dengan titik mengambang atau floating point. Register berikutnya yaitu register konstanta. Register jenis ini digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca. Contohnya semacam P, null, true, false, dan lain-lain. Jenis register berikutnya itu register vektor. Register jenis ini digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor oleh prosesor SIMD. Apa itu vektor? Vektor ini berkaitan dengan tampilan grafik atau gambar yang dibentuk dari kumpulan garis, ya. Nah, kalau Anda pernah belajar desain grafik, ada dua jenis aplikasi desain, yaitu desain berbasis bitmap dan desain berbasis vektor. Contoh desain berbasis vektor itu adalah aplikasi CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Jenis register berikutnya yaitu register special purpose. Register jenis ini digunakan untuk menyimpan data internal prosesor itu. Nah, seperti halnya instruction pointer, stack pointer, dan status register, ya. Nah, biasanya pembahasan ini bisa Anda jumpai dalam mata kuliah sistem operasi. Nah, jenis register berikutnya yaitu machine specific register. Nah, register jenis ini adalah register yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi berkaitan dengan pengaturan tentang prosesor tersebut, tapi hanya ada pada beberapa jenis arsitektur prosesor tertentu saja. Oke. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas jenis memori yang kedua berdasarkan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu chase memory. Chase memory atau memory chase adalah jenis memori yang digunakan untuk menjembatani aliran data antara prosesor dengan RAM. Nah, memori jenis ini adalah memori yang memiliki kecepatan tinggi
namun masih di bawah kecepatan memori register, ya, dan kapasitasnya lebih kecil dari memori RAM, namun lebih besar dari memori register. Penyimpanan datanya juga bersifat sementara atau tadi istilahnya disebut volatil, ya, dan berfungsi untuk mencegah terjadinya bottleneck. Apa itu bottleneck? Bottleneck ini adalah istilah yang dianalogikan seperti botol. Botol yang berisi air, ya. Botol itu yang kita ketahui badannya besar, lehernya kecil. Nah, jika air di dalam botol ini dituang, maka tidak semua air akan mengalir keluar sekaligus, tetapi dia akan keluar sedikit demi sedikit, ya, sehingga menimbulkan bunyi cegluk 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 gitu, ya. Nah, jadi kondisi seperti itu disebut dengan istilah bottleneck. Bottleneck ini terjadi karena banyaknya data tapi jalurnya kecil, ya. Nah, perumpamaan ini sama seperti perumpamaan yang diilustrasikan antara kecepatan prosesor yang tinggi dengan kecepatan RAM yang rendah. Nah, sehingga ketika data akan dieksekusi secara cepat, tapi RAM tidak bisa memberikan data secepat itu, ya. Jadi kondisi ini bisa diatasi dengan bantuan cache memory. Nah, jadi kecepatan prosesor dalam mengakses data tidak sebanding dengan kecepatan RAM dalam mengirim dan menerima data dari prosesor itu. Oleh karena itu, perbedaan kecepatan antara prosesor dengan RAM yang jauh ini bisa diatasi dengan bantuan cache memory. Nah, cache memory fungsinya diantaranya itu bisa mempercepat akses data pada komputer, bisa meringankan kerja prosesor, bisa menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU atau prosesor dan RAM, ya. Kemudian fungsinya yaitu mempercepat kinerja memori. Cache memory umumnya terbagi 3, ya, yaitu disebut dengan L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Nah, apa itu L1, L2, dan L3 cache? Kita lihat satu persatu. L1 cache adalah jenis memori yang berada di antara CPU dan DRAM, ya. Dia memiliki kecepatan yang paling tinggi di antara memori cache lainnya. Kapasitas penyimpanannya berkisar 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Nah, memori ini sering dikategorikan sebagai internal cache. Nah, L2 cache adalah jenis memori yang lebih lambat dibanding L1 cache, namun kapasitasnya lebih besar dari L1 cache. Nah, kapasitasnya berkisar 256 KB sampai 2 MB. Cache memori yang ketiga yaitu L3 cache adalah jenis cache memory yang terdapat pada prosesor dengan unit core lebih dari 1, ya, seperti dual core atau quad core. Nah, yang kita ketahui inti atau unit dari prosesor itu terdiri dari ALU, register, dan control unit. Nah, ya, kalau dia memiliki core lebih dari 1, berarti ALU, register, dan control unit ini lebih dari 1, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan prosesor core, ya, dual core dan quad core. Kalau quad core berarti 4 unit prosesornya, ya. Nah, jadi L3 cache ini biasa digunakan pada prosesor jenis core ini, ya. Ya, berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor ini. Nah, itulah tadi jenis cache memory. Sekarang kita lihat tingkatan memori yang ketiga. Ya, tadi sebelumnya ada register dan cache memory. Yang ketiga ini adalah RAM. RAM singkatan dari Random Access Memory,
yaitu jenis memori yang isi datanya dapat diakses secara acak tanpa harus memperhatikan tata letak data tersebut. Ya, jadi ketika diacak boleh diambil dan diletakkan di bagian penyimpanan mana saja dalam proses penyimpanannya. Nah, memori RAM ini sering juga disebut dengan istilah memori utama. Ya, isi data dalam memori ini dapat dibaca, ditambah, ataupun dihapus kapan saja secara acak. Memori ini bentuknya berupa chip yang tertanam dalam sebuah papan sirkuit, yang terkadang disebut juga dengan istilah modul. Ya, jadi papan sirkuit berisi chip-chip itu disebut modul. Sehingga memori ini terkadang disebut juga dengan istilah memori modul. Nah, sifat penyimpanan memori RAM ini, ya, datanya sifatnya hanya sementara saja atau disebut dengan istilah volatil. Jadi volatil itu penyimpanan datanya bersifat sementara. Memori RAM ini digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh prosesor atau CPU. Sifatnya yang volatil tadi artinya jika seandainya listrik mengalami gangguan atau putus, ya, karena dimatikan, ya, maka program dan data yang ada di dalamnya itu akan hilang. Nah, secara fisik memori RAM ini berbentuk seperti sebuah chip yang sangat kecil dan saat ini mampu menyimpan data antara 8 MB sampai 40 GB. Jadi ukuran kapasitasnya lebih besar dari register dan cache memory. Memori RAM ini bisa dianalogikan seperti kotak-kotak penyimpanan, di mana di setiap kotak itu dapat menyimpan suatu data atau instruksi, dan setiap kotak biasanya memiliki nomor-nomor penyimpanan. Ya, jadi tiap-tiap lokasi kotak tersebut diberi alamat atau address. Ya, nah penomoran alamat itu untuk menunjukkan lokasi dari letak penyimpanan data tersebut. Nah, ukuran memori ini merupakan kelipatan dari 1024. Ya, 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. 1 megabyte setara dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte setara dengan 1024 megabyte. 1 terabyte setara dengan 1024 GB. Ya. Nah, memori RAM ini jenisnya banyak, ya. Di antara jenis-jenis memori RAM ini ada yaitu yang pertama DRAM atau singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Yang kedua SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Ada SRAM atau Static Random Access Memory. Ada EDORAM, ya, singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory. Ada FPM-DRAM atau First Page Mode Dynamic Random Access Memory. Ada Flash RAM atau Flash Random Access Memory. Ada VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory. Ada DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Kemudian ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Ya. Nah, seperti apa itu jenis memori DRAM? Ya. Memori DRAM ini ciri-cirinya, ya, dia menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit. Ya. Jadi DRAM ini menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Jadi hal inilah yang membuat RAM jenis ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Ya, kepadatan komponen yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz.
RAM jenis ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan EDORAM, namun lebih rendah dibanding SRAM. Ya. Adapun SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang kecepatannya tinggi dibanding jenis RAM yang lain. Kecepatannya bisa mencapai antara 100 MHz hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin. Ya, pin ini biasa digunakan untuk saluran transmisi data, ya. Nah, ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya, ya, celah seperti separuh lingkaran, ya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM yang ada di motherboard, ya, dan mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Nah, berikutnya memori RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Seperti apa itu ciri-cirinya? Ya, RDRAM ini komponennya diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan mencapai 600 MB per second. Pada tahun 1997 kecepatan RDRAM ini meningkat hingga 700 MB per second. Dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second kecepatannya. RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4, ya, atau untuk keperluan gaming pada saat itu, ya, game, ya. Nah, slot memori untuk RDRAM ini, ya, berjumlah 184 pin. Nah, itu ciri-ciri RDRAM. Sekarang kita lihat SRAM atau Static Random Access Memory. Nah, RAM jenis ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan juga tidak memerlukan penyegaran data secara berkala, sehingga kinerjanya bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa menggunakan kapasitor, ya. SRAM ini didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasinya, ya. SRAM ini memiliki kekurangan, ya, ini apa? Biaya produksinya mahal. Jadi nggak heran kalau RAM jenis ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil, ya, dan digunakan untuk bagian-bagian yang benar-benar penting aja. SRAM ini chipnya sering digunakan untuk cache memory, ya, dan kecepatan SRAM ini mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Nah, itu dia ciri-ciri SRAM. Sekarang kita lihat EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Seperti apa ciri-cirinya? EDORAM ini adalah jenis RAM yang dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan jenis RAM lain, ya. Slot memori untuk EDORAM ini berjumlah 72 pin. Bentuk komponen ini biasanya lebih panjang daripada RAM dengan tipe SIM, ya. RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium pada waktu itu, ya. Selain itu juga cocok dipasang pada komputer dengan bus yang mencapai 66 MHz. Nah, selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari FPM DRAM atau First Page Mode Dynamic Random Access Memory. Ciri-cirinya RAM jenis ini bentuk awalnya itu merupakan jenis dari DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jadi bentuk asli DRAM itu adalah FPM, ya. Laju transfernya maksimum untuk
memori cache L2 itu bisa mendekati 176 MB per second. Nah, memori FPM ini ya bekerja pada rentang frekuensi antara 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga mencapai 50 nanosecond. Nah, itu ciri-ciri dari FPM DRAM. Sekarang kita lihat VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory. Ya, RAM jenis ini biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk kandungan pixel ya pada sebuah paparan grafik. Jadi penggunaan chip ini memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Jadi RAM jenis ini biasa digunakan untuk tampilan visual ya atau juga untuk gaming ya. Nah, berikutnya ciri-ciri dari DDR atau SDRAM ya atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ya, memori jenis ini salah satu jenis memori RAM yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang banyak digunakan berbagai perangkat pada saat ini. Dia mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Jadi lebih optimal kinerjanya ya. Memiliki jumlah pin mencapai 184 pin dan konsumsi daya listriknya lebih rendah. Ya. Dan DDR SDRAM ini beberapa kali mengalami pengembangan ya. Jadi setiap pengembangan diberi angka tingkatannya ya, contohnya DDR RAM 2 ya, DDR 3 RAM ya, atau sering DDR RAM 2, DDR RAM 3 ya. Nah, kapasitas memori jenis ini cukup besar hingga mencapai 4 GB per chipnya. Nah, kemudian kita lihat ciri dari SODIMM atau Smart Outline Dual Inline Memory Module. Nah, memori RAM jenis ini ya, itu memori yang digunakan pada perangkat-perangkat notebook atau laptop ya. Untuk fisiknya cukup ringkas ya, kira-kira setengah dari besar DDR RAM yang biasa sehingga lebih menghemat ruang ya, karena ukuran notebook atau laptop itu lebih kecil dibanding PC ya. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM yang ada ya, yang ada di komputer desktop atau PC. Nah, jenis memori RAM berikutnya yaitu flash RAM. Nah, flash RAM ini ciri-cirinya ya, penyimpanannya bersifat non volatil, artinya dia bisa permanen tersimpan di dalam. Jadi tidak memerlukan daya listrik untuk mempertahankan isi datanya. Ya, jadi walaupun sudah dicopot dari komputer, daya listriknya terputus, datanya masih bisa tetap tersimpan. Nah, cara kerja flash RAM ini hampir mirip dengan SSD ya, dari jenis RAM yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, memori flash ini digunakan dalam beberapa produk komputasi dan paling sering digunakan dalam flash drive ya, atau yang kita kenal USB flash drive. Ya, juga digunakan pada printer, mainan anak-anak dan banyak lagi ya. Nah, itu jenis memori flash RAM. Nah, RAM itu kalau berdasarkan bentuk fisiknya ya, itu dibagi menjadi dua. Ada namanya SIM atau Single Inline Memory Module, ada namanya DIMM atau Dual Inline Memory Module. Maksudnya penomoran dalam hal penomoran pinnya ya. Single Inline Memory Module itu dalam masalah penomoran pin. Jadi pada penampakan fisiknya, pin depan dan pin yang berada di baliknya itu memiliki nomor yang sama. Artinya kedua pin itu sequence prosesnya yang sama ya. Nah, kemudian ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. Jadi arti kata dual di sini artinya dua sisi. Kedua sisinya yang menunjukkan bahwa
dua buah sisi di belakang dan di depannya menjalankan sequence proses masing-masing, namun masih mendukung satu proses utama yang sama. Ya, kata sequence di sini artinya berkelanjutan terus-menerus, yaitu ya sequence. DIMM sekarang ini telah memiliki lebar data hingga 64 bit, ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk tampilan dari SIM, ya. Kemudian ini DIMM. Sekarang kita lihat jenis memori yang berikutnya, yaitu ROM atau Read Only Memory. Memori ROM adalah jenis memori yang datanya hanya bisa dibaca, read only, ya, tapi tidak bisa ditambah atau dihapus. Nah, jadi sifatnya permanen, artinya datanya tidak akan hilang walau daya listrik tidak ada. Nah, biasanya berisi data atau program yang telah diisi oleh pabrik yang membuatnya. Jadi memori ini sudah diinput atau dimasukkan data-datanya oleh perusahaan yang membuat memori ini. Dan biasanya digunakan untuk menyimpan firmware. Apa itu firmware? Yaitu sejenis software yang berhubungan erat dengan perangkat yang digunakan atau peranti kerasnya, ya. Nah, ROM ini adalah, ya, contohnya. ROM ini contohnya adalah BIOS, ya, atau ROM BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System, yaitu data yang berisi program dasar dari sistem komputer, ya, yang berkaitan dengan sistem input dan sistem output. Jadi isi memori ROM ini berisi software yang berkaitan dengan proses input output dari sebuah perangkat komputer. ROM modern biasa didapati dalam bentuk IC, ya, persis sama seperti RAM, ya. Namun yang membedakannya, kalau RAM itu bersifat volatil, dia bersifat non volatil. Nah, kenapa dia bisa berbeda dari RAM padahal sama-sama menggunakan chip? Nah, karena datanya bisa dipertahankan oleh daya listrik yang berasal dari baterai. Nah, baterai ini sering disebut dengan baterai BIOS atau CMOS, ya. Baterai CMOS, ya. Nah, nanti akan dilihat pembahasan itu di motherboard, ya. Nah, untuk membedakannya perlu membaca teks yang tertera pada IC-nya. Jadi, mana IC atau chip dari RAM, mana chip dari BIOS, itu bisa dilihat dari keterangan yang tertempel di chip ini, ya. Biasanya chip BIOS ini dimulai menggunakan angka 27XXX, ya. Ya, angka 27 itu menunjukkan jenis ROM-nya, sedangkan XX-nya itu berikutnya menunjukkan kapasitas ukuran dalam satuan kilobit. Ya, jenis-jenis ROM ini diantaranya ada mask ROM, ya. Mask ROM adalah jenis ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau istilahnya disebut non-flashable, ya, sehingga ROM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Nah, jenis ROM berikutnya adalah PROM atau Programmable Read Only Memory, yaitu sebuah chip memori yang dapat diisi data satu kali aja. Jadi jika program dimasukkan dalam perangkat PROM ini, maka program tersebut tidak lagi dapat dirubah, ya. Jadi program tersebut akan tetap berada di sana selamanya. PROM ini biasa dijual dalam kondisi kosong, sehingga orang yang menggunakannya ini atau user, ya, bisa mengisinya dengan program. Namun isinya tidak bisa dihapus jika telah diisi, ya. Nah, jenis ROM berikutnya yaitu EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory, ya. Jenis ROM ini bisa diprogram ulang atau dihapus, diisi, dihapus, diisi, ya. Nah, jenisnya juga terbagi dua, ya, berdasarkan cara pengisiannya. Ada namanya UV EPROM atau Ultraviolet EPROM, yaitu jenis ROM yang
ketika mengisi atau menghapus datanya itu menggunakan sinar ultraviolet, ya, atau ultraviolet bahasa kita, ya. Nah, kalau jenis yang kedua yaitu EEPROM atau Electrical EPROM, yaitu jenis EPROM yang isi datanya bisa ditambah dihapus itu menggunakan aliran listrik. Jadi EPROM ada dua tadi, pengisian data menggunakan ultraviolet, yang kedua menggunakan listrik. Nah, jadi EPROM ini adalah jenis memori yang dihapus dengan perintah elektris. Ya, contoh salah satu memori EPROM ini adalah flash memory. Ya, flash memory biasanya digunakan pada kamera digital. Ada juga yang digunakan pada konsol di video game. Ada juga yang digunakan pada chip BIOS. Ya, itulah jenis tadi dari memori EPROM. Nah, jadi berkaitan dengan memori internal ini ada masalah-masalah yang timbul ketika dia digunakan, ya. Lantas bagaimana solusinya? Jadi masalah yang sering muncul pada jenis memori itu paling selalu masalahnya berada pada memori yang ada di jenis RAM, ya. Kalau memori jenis lain jarang bermasalah, ya. Jadi yang sering bermasalah itu adalah memori jenis RAM. Nah, ciri-ciri kerusakan pada RAM itu diantara tanda-tandanya atau gejalanya, ya Pak, kinerja komputer itu biasa menjadi lambat. Jadi kalau udah kinerja komputer Anda melambat, ini perlu dicurigai kalau RAM-nya udah mulai bermasalah. Kemudian bisa juga cirinya sistem operasi itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, misalnya Anda ketika menggunakan Windows, ya kita bilanglah Windows 10, tiba-tiba yang awalnya kencang kok mulai lambat, ya ini bisa disebabkan karena gejala kerusakan pada RAM-nya, ya. Kemudian diantara gejala kerusakan RAM itu komputer sering restart sendiri atau self restart istilahnya, ya. Tiba-tiba lagi pakai komputer restart, ya. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri dari kerusakan RAM. Dan kerusakan lainnya misalnya tiba-tiba sering blue screen. Ya, blue screen itu dia menampilkan layar biru dengan informasi tentang penyimpanan datanya, ya, dalam bentuk biner dan heksa gitu, ya. Ya, jadi ini ketika kita menjalankan komputer yang menampilkan Windows, tiba-tiba layarnya berubah biru dengan tulisan-tulisan informasi tentang kondisi memorinya, ya. Itu contoh ciri-ciri yang ditimbulkan dari kerusakan RAM. Nah, kemudian ciri lainnya yang menunjukkan kerusakan pada RAM adalah sering gagal dalam menjalankan aplikasi atau software, ya. Kemudian ciri lainnya sering mengalami error saat menginstal software tadi atau aplikasi tadi. Ya, di antara bentuk tanda kerusakannya biasanya ketika komputer dinyalakan muncul bunyi beep berkali-kali, beep beep beep, kadang juga bunyinya itu panjang beep gitu, ya. Nah, jadi bagaimana solusi untuk mengatasi masalah kerusakan pada RAM ini? Ya, solusi yang paling efektif dalam mengatasi masalah ini cuma satu, yaitu ganti baru, ya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang memori, jenis memori, ya, khususnya lebih mengarah ke internal memori. Kita lanjutkan nanti untuk memori eksternal.